Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K lewat seleksi CASN yang disampaikan hanya formalitas. Hal tersebut pun disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu ada informasi yang baru mengenai honorer, di mana pemerintah mengakui bahwa kinerja honorer sama dengan PNS dan P3K. Informasi terkini dimuat oleh media nasional jpnet.com pada Selasa 9 Juli 2024 dengan judul "Inilah bentuk pengakuan kinerja honorer sama dengan PNS dan P3K. Alhamdulillah." Nah, Bapak Ibu, tentunya ini masih abstrak ya. Apa kira-kira bentuk pengakuan yang diberikan pemerintah kepada honorer yang setara dengan PNS dan P3K tersebut? Nah, supaya lebih jelas, ikut informasinya sampai selesai. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnet.com Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengakui kinerja pegawai non-ASN yang berstatus tenaga kontrak dan honorer sama dengan PNS dan P3K. Dengan alasan tersebut, pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran 3,14 miliar untuk membayar gaji ke-13 bagi 1.028 orang tenaga kontrak dan honorer. Keputusan pembayaran gaji ke-13 bagi tenaga honorer dan kontrak melalui pertimbangan yang matang, kata Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase di Ambon pada Senin 8 Juli 2024 baru saja semalam Bapak ya. Ini syukur alhamdulillah para honorer tenaga kontrak dan honorer non-ASN di Kota Ambon mendapatkan gaji ke-13 atas pertimbangan yang bijak dari pemerintah daerah, dalam arti pemerintah Kota Ambon. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama, apakah semua ya berlaku ataukah hanya di Ambon saja. Bagaimana dengan kabupaten kota daerah lain? Tentu itu juga adalah urusan pemerintah daerah setempat. Agus mengatakan, penjabat wali kota Ambon, Domingus Kaya, memberikan kesempatan melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk mempresentasikan kemampuan daerah dalam pembayaran gaji ke-13 bagi tenaga kontrak dan honorer. Jumlah tenaga kontrak atau honorer di Pemkot saat ini, dalam arti di pemerintahan Kota Ambon saat ini, berjumlah 1.028 orang. Ini jumlah kontrak Bapak Ibu, tenaga kontrak atau tenaga honorer di pemerintahan Kota Ambon. Ada 1.028 orang. Jika masing-masing pegawai menerima sebesar 2,6 juta, maka akan menelan anggaran sebesar 3,14 miliar. Kalau 2,6 juta dikali dengan 1.028 orang. Ini di pemerintahan Kota Ambon. Dia memastikan kemampuan keuangan daerah memadai untuk membayar gaji 13. Keputusan tersebut juga diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Khusus untuk tenaga kontrak atau tenaga honorer,
Dalam peraturan pemerintah ini disebut sebagai pegawai non-pegawai ASN. Dasar hukum pemberian gaji 13 dan THR kepada pegawai kontrak atau honorer yaitu pasal 3 ayat 3 huruf ini sudah ada kejelasannya Bapak pada pasal 3 dan ayat 3 ya. Di sana ada poin-poinnya ya, ada huruf A, B dan seterusnya. Itu di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 katanya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dengan ada regulasinya, kita yakin bahwa pemerintah daerah di Kota Ambon sudah kuat untuk mendasari peraturan pemerintah tersebut untuk memberikan gaji ke-13 dan THR kepada honorer, tenaga kontrak, dan tenaga honorer di Kota Ambon. Dia menyatakan keputusan pembayaran gaji ke-13 ini juga didasari pertimbangan oleh rasa keadilan dan kemanusiaan, di mana selama ini kinerja tenaga kontrak atau kinerja tenaga honorer sama dengan ASN, yaitu PNS dan P3K. Jadi suatu hal yang wajar kalau para tenaga kontrak atau tenaga honorer ini diberikan gaji ke-13. Dengan pertimbangan tersebut, maka tenaga kontrak dan honorer akan menerima gaji ke-13 karena banyak kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi keluarga dalam persiapan masuk sekolah, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Ambon. Nah, karena berdasarkan pertimbangan yang matang Bapak Ibu, selain daripada mengakui kinerja tenaga kontrak dan honorer yang sama dengan ASN, yaitu PNS dan P3K, ditambah dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka besar harapan bahwa honorer dan tenaga kontrak di Kota Ambon menerima gaji ke-13 sebagaimana telah diungkapkan oleh pemerintah Kota Ambon. Semoga saja juga daerah yang lain, ya, honorer dan tenaga kontrak di daerah, kabupaten, kota, ya, provinsi lain mendapatkan hal yang sama, ya, bentuk perhatian pemerintah seperti di Kota Ambon. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, merupakan satu kabar sukacita bagi honorer dan tenaga kontrak di Pemkot Kota Ambon bahwa mereka segera akan diberikan gaji ke-13 sebagaimana paparan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Ekonomi akan bergerak, para pedagang juga akan berdampak, dan sedikit banyak juga akan mempengaruhi penekanan inflasi di Kota Ambon, ujarnya. Demikian informasi Bapak Ibu, selamat bagi Bapak Ibu honorer dan tenaga kontrak di Kota Ambon yang segera akan mendapatkan gaji ke-13 dari pemerintah daerah. Semoga daerah lain juga menyusul seperti kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kota Ambon. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.